Alex Rins menghadapi musim ke-10-nya di MotoGP dengan tahun yang penuh tantangan. Pembalap asal Barcelona ini sedang menjalani proyek yang benar-benar baru di Yamaha, di mana prioritas utamanya adalah beradaptasi dengan mesin V4 dan membangun dasar yang kuat untuk tahun 2027. Setelah sebelumnya membela Suzuki dan Honda, Rins menyadari bahwa setiap tes dan balapan tahun ini sangat menentukan masa depannya di kelas utama. Dalam sesi latihan awal di Sepang, Rins memberikan penilaian positif terhadap kinerja timnya. Dalam sebuah wawancara dengan LS Sport U, ia menjelaskan bahwa tujuan dari tes ini bukanlah mencatatkan waktu tercepat, melainkan menemukan pengaturan motor yang tepat. Ia menyebutkan bahwa mereka menjalani 2 hari tes di Sepang karena melewatkan hari pertama, namun beruntung mendapatkan kondisi cuaca dan lintasan yang sangat baik. Menurutnya, hasil di papan waktu bukanlah hal utama, melainkan upaya menemukan dasar pengaturan motor yang baik untuk memulai tahun dengan cara terbaik. Peralihan ke mesin V4 merupakan sebuah revolusi bagi Yamaha, tidak hanya secara mekanis tetapi juga dalam perilaku motor. Rins mengungkapkan bahwa motor ini benar-benar berbeda dari yang ia kendarai musim lalu. Perubahan tersebut sangat besar dan mencakup semua aspek mulai dari sasis, lengan ayun, elektronik hingga fairing sehingga tidak ada hubungannya lagi dengan motor lama. Sejak pertama kali mencoba Yamaha bermesin V4 pada tes Barcelona tahun lalu, Rins mengaku sudah merasa sangat nyaman karena motor tersebut lebih sesuai dengan gaya balapnya. Ia menyoroti bahwa konfigurasi baru ini memungkinkannya untuk lebih memaksimalkan potensi motor, terutama pada fase pengereman dan saat memasuki tikungan. Sebelumnya dengan mesin inline 4, ia mengalami kesulitan saat pengereman keras sebelum masuk tikungan. Namun kini dengan V4 respon gas berubah, mesin terasa lebih jinak dan pergerakan motor lebih tenang, yang membuatnya merasa sangat baik. Meskipun demikian, Rins mengakui bahwa proyek ini masih dalam tahap pengembangan dan tim harus memutuskan kombinasi komponen mana yang paling kompetitif. Mereka belum menguji semua materi yang dibawa dari Jepang, sehingga terlalu dini untuk menarik kesimpulan. Rins juga menambahkan bahwa aerodinamika dan sasis adalah elemen kunci untuk mengembalikan kecepatan di tikungan yang secara tradisional merupakan kekuatan Yamaha. Yang mencatat bahwa semua pabrikan berusaha meniru keberhasilan Ducati yang mendominasi musim-musim terakhir. Dengan aerodinamika yang baik dan efek ground effect, motor bisa berbelok dengan sangat baik. Yamaha dulu dikenal dengan keunggulannya di tikungan, namun hal itu sempat hilang tahun lalu. Tahun 2026 bukan hanya menjadi tantangan teknis bagi Rins, tetapi juga menentukan masa depannya di Yamaha. Ia meyakini perubahan arah kerja Yamaha tahun ini berkaitan dengan regulasi baru tahun 2027 agar mereka memiliki dasar yang siap dan tidak memulai dari nol tahun depan. Rins bertekad memberikan segalanya di lintasan untuk mendapatkan opsi masa depan terbaik. Tujuannya adalah memperpanjang kontrak dengan Yamaha untuk 2 musim ke depan, namun ia belum mengetahui rencana tim. Ia menyadari bahwa ia harus proaktif tergantung pada keputusan tim, mengingat waktu berjalan sangat cepat dan banyak pembalap lain yang terburu-buru. Dengan hampir semua kontrak pembalap akan berakhir pada penghujung tahun ini, pasar pembalap untuk musim 2027 telah memunculkan beberapa kejutan besar. Menjelang tes pramusim di Sepang, muncul laporan yang menyebutkan bahwa Fabio Quartararo telah menandatangani kontrak dengan Honda. Sementara posisinya di Yamaha akan digantikan oleh Jorge Martin. Selain itu, Pedro Acosta juga dikabarkan telah menyepakati kontrak untuk bergabung dengan Ducati yang akan menempatkannya satu tim dengan Marc Marquez di tim pabrikan. Di sisi lain, Pecco Bagnaia santer dikaitkan dengan kepindahan ke Aprilia. Sedangkan Alex Marquez diperkirakan akan menggantikan posisi Acosta di tim pabrikan KTM. Ducati telah menyatakan keinginan mereka untuk memprioritaskan perpanjangan kontrak Marc Marquez sebelum memikirkan langkah selanjutnya. Meskipun mereka mengakui adanya kerumitan dalam menyelesaikan kesepakatan tersebut. Walaupun banyak pihak menduga Marquez dan Ducati akhirnya akan mencapai kesepakatan, sang juara dunia 7 kali itu justru membuat heboh media sosial lewat prediksi susunan pembalap 2027 dalam sebuah video resmi MotoGP. Dalam video tersebut, Marquez menempatkan adiknya Alex Marquez di tim pabrikan Ducati.
dan awalnya memilih Pedro Acosta sebagai pendampingnya. Namun ia kemudian berubah pikiran dan menempatkan Bagnaia di posisi tersebut, seraya berkomentar bahwa kombinasi itu akan menjadi tim yang bagus. Ia justru menempatkan Acosta di Honda bersama Martin, sementara dirinya sendiri tidak dimasukkan dalam prediksi susunan pembalap tersebut. Ketika ditanya apakah hal itu berarti ia akan pergi berlibur, Marquez menjawab bahwa mungkin saja hal itu terjadi, karena tidak ada yang tahu pasti. Meskipun dimaksudkan sebagai lelucon, pilihan Marquez untuk tim pabrikan Ducati mengisyaratkan pesan terselubung kepada pabrikan Italia itu mengenai pilihan pembalap mereka. Walaupun ia pernah mengatakan tidak akan menghalangi pembalap seperti Acosta menjadi rekan setimnya, Marquez juga memberikan pujian yang sangat tinggi kepada Bagnaia sebagai pembalap Ducati. Tidak mengherankan jika ia juga merasa adiknya Alex Marquez yang menjadi runner-up klasemen tahun lalu layak diperhitungkan untuk kursi pabrikan Ducati. Namun, jika pergerakan bursa pembalap berjalan sesuai laporan yang beredar, Ducati tampaknya bersiap kehilangan Bagnaia dan Alex Marquez dari skuad mereka pada tahun 2027. Meskipun Fermin Aldiger sebelumnya telah dinyatakan tidak fit untuk mengikuti tes pramusim pertama di Sepang awal bulan ini, ia sebenarnya belum menutup kemungkinan untuk kembali beraksi di Buriram setelah kecelakaan yang dialaminya pada bulan Januari. Namun pada hari Kamis, tim Gresini Racing mengumumkan bahwa Aldiger dipastikan akan melewatkan sesi tes maupun balapan Grand Prix Thailand di sirkuit yang sama. Hal ini tentu menambah beban masalah di awal musim baginya. Posisi Aldiger di Thailand akan diisi oleh pembalap penguji Ducati Michel Pirro. Pirro sendiri sebelumnya pernah menggantikan pembalap pabrikan Marc Marquez dalam 2 balapan pada akhir musim 2025. Dalam pernyataannya, tim menjelaskan bahwa pemulihan Aldiger sebenarnya berjalan pesat, namun belum cukup memadai untuk memungkinkannya tampil di Thailand. Oleh karena itu, pembalap asal Spanyol tersebut tidak akan hadir pada tes Buriram maupun balapan pertama musim ini, dan perannya akan digantikan oleh Pirro. Cedera tersebut bermula ketika Aldiger sedang berlatih di sirkuit Aspar Valencia bulan lalu. Ia terjatuh dari motor Yamaha R6 yang dikendarainya dan mengalami patah tulang paha kiri. Setelah insiden itu, ia langsung dipindahkan ke sebuah rumah sakit di Barcelona untuk menjalani operasi perbaikan tulang. Sejak saat itu, ia telah bekerja sama dengan tim khusus di Andorra guna mempercepat masa pemulihannya. Kabar ini memastikan bahwa Aldiger tidak akan bisa membalap setidaknya hingga GP Brasil pada 22 Maret mendatang, yang berjarak 3 minggu setelah seri Thailand. Absen panjang akibat cedera ini akan sangat mengganggu persiapannya dalam menjalani musim keduanya di MotoGP. Padahal pembalap yang terikat kontrak langsung dengan Ducati ini memiliki harapan tinggi untuk musim 2026 setelah berhasil meraih gelar Rookie of the Year bersama Gresini tahun lalu.